Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi Mas Beke. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan pakan ikan buatan. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dari bahan makanan baik nabati maupun hewani dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan. Dengan diberikan pakan buatan, maka kebutuhan gizi ikan dapat dipenuhi setiap saat tanpa bergantung pada pakan alami yang ada. Dalam usaha budidaya ikan, pakan merupakan biaya operasional tertinggi mencapai lebih dari 60% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya produksi dalam usaha budidaya, pakan ikan dapat dibuat sendiri. Pakan ikan yang dibuat sendiri memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan membeli di pasar. Di antaranya adalah komposisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan ikan yang akan mengkonsumsi pakan tersebut, karena setiap jenis ikan mempunyai kebutuhan nutrisi atau zat gizi yang spesifik. Komposisi pakan buatan disusun berdasarkan kebutuhan zat gizi setiap jenis biota air. Komposisi ini sering disebut formulasi pakan. Formulasi yang baik berarti mengandung semua zat yang diperlukan ikan dan secara ekonomis murah serta mudah diperoleh sehingga memberikan keuntungan. Penyusunan formulasi pakan harus memperhatikan nilai kandungan protein karena zat ini merupakan komponen utama untuk pertumbuhan ikan. Setelah diketahui kandungan protein dari pakan yang akan dibuat, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan untuk komponen zat-zat gizi yang lain seperti karbohidrat dan lemak. Dalam membuat pakan buatan untuk ikan, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan bahan baku untuk pakan. Nah, persyaratan yang pertama itu, bahan baku pakan tidak boleh bersaing dengan bahan makanan manusia. Bila manusia banyak membutuhkannya, bahan baku ini tidak boleh diberikan kepada ikan. Yang kedua, bahan baku ini harus tersedia dalam waktu lama atau ketersediaannya harus kontinu. Bahan baku yang pada suatu saat ada dan kemudian lenyap harus dihindari. Padi yang diproduksi secara massal dan nasional tentu menyebabkan ketersediaan dedak dan bekatul untuk ternak juga melimpah ruah. Sebaliknya, untuk bahan baku yang diproduksi secara terbatas juga akan menghasilkan bahan secara terbatas pula. Yang ketiga, harga bahan baku. Walaupun bisa digunakan, tapi bila harganya mahal, maka penggunaan bahan atau peran bahan baku itu sebagai bahan baku sudah tersisihkan. Sebenarnya murah atau mahalnya bahan baku itu harus dinilai dari manfaat bahan itu, yang merupakan cermin dari kualitas bahan tersebut. Tepung ikan misalnya harganya memang mahal, tetapi bila dibandingkan dengan kandungan proteinnya yang tinggi dan kelengkapan asam aminonya, maka penggunaan tepung ikan menjadi murah. Yang keempat, kualitas gizi bahan baku menjadi persyaratan penting lainnya. Walaupun harganya murah, banyak terdapat di Indonesia dan ketersediaannya kontinu, bila kandungan gizinya buruk, tentu bahan baku ini tidak dapat digunakan. Dalam pembuatan pakan ikan, bahan yang digunakan dibagi menjadi dua bagian menurut kandungan protein yang dikandungnya, yakni bahan suplemen dan bahan basal. Bahan suplemen yaitu bahan untuk pembuatan pakan yang memiliki kandungan protein lebih dari 20%, sedangkan bahan basal yaitu bahan baku untuk membuat pakan dengan kandungan protein kurang dari 20%. Seperti tepung ikan yang memiliki kandungan protein 60%, tepung rebon 63,5%, ampas tahu 40%, tepung benawa 23-38%, tepung kepala udang 53-74%, ampas minyak hati ikan 46,74%, tepung darah 71,45%, tepung bekicot 54,29%, tepung kedelai 44%, tepung kacang tanah 47,9%, biji kapuk atau randu 27,4%, daun lantoro 36,82%, dan ketela pohon 34,2%. Sedangkan contoh bahan baku basal yaitu seperti silase ikan yang memiliki kandungan protein 18-20%, dedak 9,6%, dedak gandum 11,99%, tepung terigu 8,9%, dan bungkil kelapa yang sebanyak 13,45%. Nah, bisa juga ditambahkan dengan bahan tambahan seperti
vitamin, mineral, dan minyak ikan. Secara umum, pembuatan pakan ikan dibagi menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama, menyusun formulasi bahan yang akan digunakan, yang kedua penggilingan bahan baku, yang ketiga pengayakan bahan baku, yang keempat penyimbangan bahan baku, yang kelima pencampuran bahan baku, yang keenam percetakan, yang kedua penjemuran, dan yang terakhir pengepakan. Pertama yang dilakukan dalam pembuatan pakan ikan yaitu menyusun bahan baku yang akan digunakan. Dalam penyusunan ini diperlukan perhitungan yang tepat agar mendapatkan pakan atau pelet dengan kandungan protein sesuai yang kita inginkan. Metode penghitungan bahan yang umum digunakan adalah dengan menggunakan metode Poisson Square atau lebih dikenal metode kotak. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah bahan baku yang akan digunakan. Hasil yang diperoleh diharap mendekati kandungan protein yang dikehendaki. Dalam membuat pakan ikan buatan, yang pertama kita harus lakukan yaitu menentukan formulasi bahan baku. Nah, dalam menentukan formulasi bahan baku, contohnya seperti ini. Jika tersedia bahan baku dedak halus dengan kandungan protein 9,6% dan tepung ikan dengan kandungan protein 60%. Dari kedua jenis bahan baku tersebut ingin dibuat pelet sebanyak 20 kg dengan kandungan protein 30%. Nah, kita harus menggunakan yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumus kotak, yaitu begini. Yaitu di sini kita taruhkan protein basalnya yaitu dedak sebanyak 9,6%, dan di sini di protein suplemen yaitu tepung ikan 60%. Dan di tengah-tengah ini yaitu kandungan protein yang kita inginkan. Nah, kandungan protein yang kita inginkan sebanyak 30%, maka di sini 30%. Nah, 30% ini dikurangi dengan protein basal maupun protein suplemen. Nah, 30% kurang 9,6% menghasilkan 20,4%. Kita letakkan di sini, ini menjadi hasilnya protein suplemen. Nah, baru ini protein suplemen dikurangi 30%, yaitu 60% kurang 30%, menghasilkan 30%. Setelah mendapatkan hasilnya masing-masing, kita jumlahkan dan mendapatkan 50,4%. Setelah mendapatkan hasilnya, kita melakukan perhitungan presentasi bahan yang akan kita gunakan. Dedak halusnya yaitu ini kan menghasilkan 30%, jadi hasilnya ini 30% dikali dengan 100 dibahagi dengan jumlah dari kedua jenis bahan tersebut yaitu 50,4% dan menghasilkan 59,5%. Sedangkan tepung ikan dia akan mendapatkan 20,4%, jadi sin 20,4% dikali 100 dan dibahagi dengan jumlah yang tadi juga yaitu 50,4% menghasilkan 40,05%. Jadi kebutuhan baku untuk masing-masing bahan yaitu dedak halus ini 59,5% dikali dengan 20 kg yaitu yang kita inginkan kan sebanyak 20 kg, maka kita kalikan dengan 20 kg. 59,5 kali 20 kg menghasilkan 11,9 gram. 11,9 kg. Begitupun juga dengan tepung ikan, hasilnya yang di sini kita kalikan dengan 20 kg sehingga menghasilkan 8,1 kg. Nah, kalau contoh penggunaan metode kotak dengan lebih dari 2 jenis bahan baku, contohnya seperti tersedia bahan berupa dedak halus protein 9,6%, bungkil kelapa protein 13,45%, tepung ikan protein 60%, dan tepung kedelai protein 44%. Dari bahan tersebut akan dibuat pakan buatan atau pelet sebanyak 30 kg dengan kandungan protein 30%. Jadi cara menghitungnya itu tidak jauh berbeda dengan yang hanya menggunakan 2 jenis bahan baku, tetapi ini ada tambahan sedikit, yaitu jika jenis bahan bakunya dari 2 bahan, maka kita jumlahkan kedua protein bahan tersebut. Nah, protein basal kan ada dedak dan juga bungkil kelapa, masing-masingnya 9,6 dan 13,45. Maka kita jumlahkan kemudian dibahagi 2. Nah, jika bahan bakunya ada 3, maka kita bahagi 3 karena di sini hanya ada, di contoh ini hanya ada 2 bahan baku, maka kita hanya membagi 2. Nah, kan di 9,6 tambah 13,45 sama dengan 23,05. Dibahagi 2 menghasilkan 11,52%. Begitu pula dengan protein suplemen. Ada tepung ikan dan juga tepung kedelai yang memiliki protein masing-masing 60% dan 44%. Nah, karena ini juga dua bahan, maka dibahagi 2. Jadi 60 tambah 44 menghasilkan 104 dibahagi 2 sama dengan 52.
Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari kedua bahan yang telah kita makan dan dibahagikan, maka kita tinggal menggunakan rumus seperti yang pertama tadi, yaitu protein yang kita inginkan dikurangi dengan protein yang kita jumlahkan tadi. Jadi 30 kurang 11,52 menghasilkan 18,5%. Nah, baru ini juga 104 kurang 30% menghasilkan 22%. Baru kemudian hasil kedua ini kita jumlahkan menghasilkan 40,5%. Nah, setelah dapat hasil juga kita menghitung persentase bahannya, yaitu sama dengan tadi. Nah, karena di sini 22%, ini protein basalnya yaitu 22%. 22 kali 100 per jumlah itu 40,5% sama dengan 54%. Sekarang protein suplemen juga seperti itu, ini 18,5% dikali 100 dibahagi dengan 40,5%, mendapatkan 46%. Nah, jadi persentase masing-masing bahan, yaitu protein basal kan 54%, karena ada dua bahan di protein basal, kita bahagi 2, 54 bahagi 2 sama dengan 27%. Jadi masing-masing bahan yaitu masing-masing bahan protein basal yaitu dedak halus dan mungkil kelapa memiliki presentasi 27%. Kemudian protein suplemen yaitu 46%, kita bahagi 2 juga. Jadi masing-masing yaitu tepung ikan dan tepung kedelai menghasilkan 23%. Jadi kebutuhan masing-masing bahan adalah dedak halus kan 27%, begitupun mungkil kelapa. Karena yang kita ingin buat itu ada 30 kg, maka kita kasih kalikan 30 kg. 27% kali 30 kg menghasilkan 8,1 kg. Dan 23% kali 30 kg menghasilkan 6,9 kg. Jadi masing-masing bahan yang dibutuhkan untuk membuat pelet yaitu seperti di sini, yaitu dedak halus 8,1 kg, mungkil kelapa 8,1 kg, tepung ikan 6,9 kg, dan tepung kedelai 6,9 kg. Untuk membuktikan apakah ini benar, kita jumlahkan apakah ini bisa menghasilkan 30 kg. Jika hasilnya 30 kg berarti perhitungannya sudah benar. Setelah kita menentukan formulasinya, maka selanjutnya kita melakukan penggilingan bahan baku. Bahan pakan yang sudah kering digiling sampai menjadi partikel yang ukurannya halus dan seragam. Hal ini bertujuan supaya pakan ikan yang dihasilkan padat, kompak, dan tidak mudah hancur. Setelah menggiling bahan bakunya, selanjutnya kita melakukan pengayakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan baku yang halus agar pada saat penggilingan pelet menjadi kompak dan tidak mudah pecah. Nah, setelah melakukan pengayakan, maka selanjutnya kita melakukan penimbangan. Apabila sudah dilakukan perhitungan formulasi tadi, maka akan didapat berat masing-masing dari setiap bahan yang akan digunakan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penimbangan bahan sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya. Timbangan yang digunakan ada dua, yaitu timbangan digital dan timbangan biasa. Setelah melakukan timbangan, maka kita melakukan pencampuran bahan baku. Pencampuran bahan baku menggunakan mixer besar agar hasilnya merata. Dalam pencampuran jangan lupa menambahkan perekat, bisa berupa tepung tapioka yang sudah dimasak dengan air sehingga menjadi bentuk seperti lem. Untuk 1 kg bahan membutuhkan 50 gram tepung tapioka. Selain perekat, tambahkan juga bahan pelengkap seperti vitamin dan mineral sebanyak 2 gram untuk 1 kg bahan. Setelah melakukan pencampuran, selanjutnya kita melakukan pencetakan bahan baku. Bahan yang sudah tercampur merata dimasukkan ke dalam mesin pencetak dan dicetak sampai habis. Pelet yang sudah dicetak ditampung pada tempat penjemur atau tampah. Setelah dicetak, maka selanjutnya kita melakukan penjemuran atau pengeringan. Sebelum dijemur di bawah matahari, pelet yang selesai dicetak dimatangkan terlebih dahulu. Pematangan dilakukan dengan cara memasukkan pelet ke dalam mesin pengering dan dimasak selama kurang lebih 30 detik. Hal ini bertujuan mematangkan pelet sehingga pelet menjadi tidak mudah hancur. Pelet yang sudah dimasak selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Setelah melakukan penjemuran, maka selanjutnya kita melakukan pengepakan. Pelet yang sudah kering tidak langsung dipak karena pelet masih panas. Dikhawatirkan apabila langsung dipak akan menimbulkan uap air di dalam karung sehingga pelet menjadi basah dan dengan mudah akan menimbulkan jamur.
Setelah dijemur, pelet didiamkan terlebih dahulu sampai dingin kurang lebih 30-60 menit. Kemudian dipak menggunakan karung yang di dalamnya sudah diberi lapisan plastik. Tiap kantong diisi 30 kg. Selanjutnya ditutup dengan cara menjahit karung serapat mungkin. Setelah melakukan pengepakan, maka selanjutnya kita melakukan penyimpanan. Pelet yang sudah dipak harus disimpan dengan baik. Pelet yang dikarungi kemudian disimpan ke dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Lantai ruangan diberi kayu atau valet agar tidak bersentuhan langsung dengan lantai.